ya kan, di skala profesional ya, itu nggak cuman yang penting ada garis ya kan, ada apa namanya routing ya kan ya, bukan itu yang penting ya, tapi juga segala macam parameter harus diperhatikan ya. Nah, kita lihat nanti 2B udah sampai mana saya nggak tahu. Silakan dibuka ya. Ya, kalian juga silakan buka Fusion 360-nya. Punya saya masih loading. Ya. Nah, sambil nunggu ya. Jadi tempat nanti kalian bikin PCB ya, itu opsinya emang hanya sedikit kalau di Indonesia ya. Salah satunya yang rekomendasi saya adalah Gerai Cerdas ya. Nah, jadi rata-rata kalau saya bikin prototype ya, prototipenya itu nggak begitu kecil ya kan, karena kalau bikin type-nya yang kelasnya kelas PCB-nya HP, PCB-nya laptop segala macam itu sudah jelas di Indonesia nggak bisa ya. Jadi Gerai Cerdas ini sebenarnya hanya cukup untuk skala ini ya, skala belajar lah ya kan ya. Skala belajar ini juga udah cukup ya. Nah, masih not responding juga ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Nah, di sini nih ya. Kalian lihat di sini ya. Ada specification-nya di sini katanya. Nah, ini udah nih. Nah, kalian lihat di sini ya. Ya. Nah, sebelum kalian mencetak PCB nantinya ya, kalian harus lihat dulu sebenarnya sebelum desain ya kan. Kalian harus lihat desain rules-nya apaan, seperti apa, ya kan. Yang mana kemarin kita sudah masukkan ke desain rules kita, ya kan. Kalau misalnya kalian mau bikin, jadi nentuin pabrik dulu ya kan. Jadi kalau udah nentuin pabrik, kalian baru boleh desain, ya kan ya. Contohnya kayak misalnya, Pak, saya menentukan pabriknya adalah di Bandung aja, nggak usah di Tangerang. Misalnya Spektra, ya kan. Mereka punya apa namanya, punya parameter boundaries ya, apa batasan parameter seperti ini ya, yang harus kalian ikutin juga ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya. Oh, berarti ini belum ini nih. Apa namanya, masalah ini belum ya. Masalah poligon belum nih. Nah, ini seperti ini kemarin ya. Nah, oke.
biarin dia lagi mikir nih. Nah, ada juga di sini ada spektra, ada multikarya ya. Saya udah pernah, kayaknya saya pernah nunjukin ya kan. Ini sama ya kan. Cuman yang paling bagus ya ini pengalaman pribadi sih ya. Pengalaman pribadi saya yang paling bagus emang gerai cerdas. Sampai sekarang pengalaman saya paling bagus gerai cerdas ya. Nah, oke. Oke. Sekarang kita masuk ke sini ya. Kemarin kita udah sampai sini ya kan. Sekarang saya mau lanjutin bagaimana caranya memakai poligon ya. Nah, pakai poligon ini sebenarnya nggak susah sih sebenarnya. Poligon ini buat apa? Ya, kalau kalian lihat di PCB, ya kan PCB ini rata-rata PCB ya kan ya. Itu selalu kayak harusnya kan cuman line doang ya. Tapi harusnya cuman seperti ini aja nih. Ya kan, ini fungsional nggak? Ini sudah berfungsi, ya kan ya. Dengan apa namanya kaki-kaki seperti ini berfungsi. Tapi kalau misalnya diselesaikan sekarang, kita akan membuang tembaga begitu banyak, ya. Habis itu proses manufacturingnya juga akan lama, ngecingnya bakal lama. Intinya seperti itu, ya kan. Kalau kalian diajarin ngecing, habis itu ngecingnya hasil apa namanya kakinya seperti ini, ya. Kita lihat di sini display layersnya. Kalau misalnya ini kan 2 layer ya, 2 layer, misalnya bottomnya kita matiin, ya. Nah, ini dia yang kita dapat ya untuk topnya. Artinya apa? Sekitar 90% ini adalah kosong. Artinya 90% bakal ke etching, ya, bakal ke etching, ya. Dan itu waste of copper, waste of money juga, ya kan, ya. Lalu habis itu kelebihan berikutnya adalah apa? Misalnya kita memakai poligon, ya, groundnya yang butuh ini, kenapa ground paling gede, VCC paling gede, ya kan? Apa namanya width-nya? Kalian lihat di sini ya. Ya di sini 0,3 mm, ya kan? Ini bisa diperbesar lagi. Daripada diperbesar, ya, ground itu bisa apa namanya seluruhnya, seluruh badan kita bisa bikin jadi ground. Oke, jadi seperti itu ya. Kalian lihat di sini ya. Kalau kalian lihat di sini rata-rata tuh pasti, nah contohnya seperti ini ya. Nah ya, pasti ada ini yang hijau muda, ini adalah copper ya. Yang hijau tua ini adalah fiber ya. Jadi seperti itu. Ini artinya nggak ada coppernya nih, ya kan. Sedangkan yang sebelah sini ada copper. Ini namanya adalah poligon ya. Dan caranya gimana? Nah, lalu habis itu ada penjelasan sedikit, ya kan, Pak, di sini kenapa yang kok beda-beda ya kan? Ada yang kakinya kurus, ada kakinya yang tebel, ya. Penjelasannya adalah karena kalau kaki yang kurus ini adalah data. Data ini membawa arus, ya kan? Ya, tapi arusnya itu cuman biasanya nggak lebih dari 5 miliampere. Ya. Kalau data yang dibawa kayak SDA, SCL gitu kan ya. Habis itu apa namanya N$1, N$2 seperti ini semuanya adalah data. Bukan power, ya. Tapi ketika kita ngomongin power, ya, di sini kalian lihat ya, di sini gede-gede kakinya,
Kenapa? Karena yang lewat sini bisa jadi hampir mendekati setengah ampere, ya. Nah, ada nggak hitungannya? Ada, ya. Jadi ada di sini, ya. Root width PCB route with current, ya kan, nah di sini ya. Nah, kalau pakai 10 mil, ya kan ya, current yang boleh lewat itu adalah 1 ampere. Ya. 30 mil yang boleh lewat adalah 2 ampere dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ya. Kalau misalnya kita mau naruh 10 ampere ke dalam apa namanya? Ke dalam PCB kita, ya berarti track width-nya adalah sekitar 300 mil gitu ya. Ya. Nah, ini udah ada apa namanya? Standarnya, ya kan? Yang di bawah standar nggak boleh, di atas standar dianjurkan. Makanya kenapa ground apa namanya root ground yang saya pakai, ya kan ya? Ini memakai ya ini kalau mau diganti mil ya. Bentar. Kalau mau diganti mil berarti dirubah dulu ke mil ininya. Ya. Ya kan? Nah, oke. Okay. Nah, sekarang 12 mil saya pakai. Berarti boleh lewat 1,2 ampere sebenarnya ya. Ya kan 1,1 ampere segala macam. Jadi di sini aman, ya kan? Tapi lebih aman lagi kalau kita pakai routing. Sebentar. Saya rubah lagi ke milimeter. Ya. Di sini poligon yang dipilih adalah poligon pour, ya. Ya, lalu kita pencet aja. Nah, oke. Okay. Nanti dia keluar di sini, ya kan? Ya. Nah, di sini ada isolate, ya kan ya? Artinya apa? Dia isolate-nya itu grid-nya, ya kan? Ya. Isolate distance-nya 0 mm, ya kan? Itu grid-nya. Ya kan artinya nggak ada lobang-lobang gitu ya. Kalau mau lobang-lobang ini disetting dan ini dipencet ya kan. Lalu habis ada corner style ya kan, fill style-nya biarin aja jadi solid ya kan. Nah, di sini ada thermal. Kalian nanti akan lihat maksudnya thermal on apaan. Kita nyalain thermalnya ya kan ya. Lalu kalau misalnya di sini ada orphans ya kan. Nah, ini ada yang drop orphans sama keep orphans ya kan ya. Nah, kita drop orphans nanti kalian akan tahu maksudnya apa, ya kan ya. Drop orphans ini artinya nanti yang bagian hole-hole itu ya. Ya kan yang hole-hole. Buat hole seperti ini, buat hole seperti ini nanti ngaruh, ya kan. Lalu habis itu di sini ada show fill, ya kan ya. Nah, ini untuk tampilan aja. Kita pilihnya show fill ya pastinya ya. Ya kan? Nanti kelihatan, biar kelihatan nantinya. Lalu habis itu thermal width-nya nanti ini di sini 6 mm, 6 mil ya kan, fill width-nya juga 6 mil. Spacing-nya 1,27. Ini bisa dikecilin ya sebenarnya, polygon spacing ya. Kalau mau lebih rapat lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tarik ya kan. Bisa aja kalian menariknya sedikit-sedikit, tapi kalau untuk sistem sekecil ini ya kan ya, saya sih nggak ambil pusing ya, semuanya saya groundin ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalian lihat ya. Nah, saya kotakin kayak begini ya. Nah, sampai ketemu titik awalnya. Ketika ketemu titik awal, kalian akan ditanya sama sinyalnya namanya apa. Karena seluruhnya saya bikin ground, saya pencet saya isi GND dan oke, dia akan autofill seperti ini.
ya. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini adalah spacing, ya kan? Yang tadi dibilang ini spacingnya 1,27 tuh ini antara sini sama sini. Nah, lalu habis itu ada thermal width. Kalian lihat ya thermal width-nya ya. Ini adalah thermal width ya. Grounding habis itu kayak jadinya ini yang ini aslinya, lalu habis itu di sini ada tambahannya, ya kan ya? Ya. Habis itu di sini ada jarak. Nah, thermal width ya kan? Di sini 6 mil. Ya. Spacing, oh spacing yang ini deh spacing ya. Spacing tuh yang ini kalau nggak salah ya. Nah, jadi seperti itu, ya kan? Ya, kalian lihat ya, kalau misalnya emang jatahnya VCC di sini, dia nggak sama sekali nggak kena, ya kan? Kalau kalian berpikir, saya dulu berpikirnya, wah nyaris pak, nyaris kena ini pak, nyaris gitu kan? Ya selama kita bikinnya di pabrik mah nggak ada kata nyaris ya kan? Ini nanti di pabrik udah pasti nggak connect antara ini sama ini, tenang aja gitu kan, nggak bakal ada kayak nge-short segala macam gitu nggak, ya kan? Ya, kayak misalnya nyaris-nyaris seperti ini, kalau yang bikin pabrik mah nggak bakal ini ya, apa namanya ke-short ya, jadi santai aja, tenang aja, ya. Kalau udah selesai di sisi yang ini, ya kan ya, lalu kita ke display layer, topnya kita matiin, view-nya, ya kan kita ganti ke bottom. Nah, bottom juga kita bikin poligonnya, ya kan? Ya. Nah, di sini untuk yang di bottom ya kan ya, bisa aja kalian melakukan hal yang sama. Sebenarnya sih ini nggak perlu hal yang berbeda ya. Tapi kadang juga ada apa namanya orang-orang yang melakukan ya kayak VCC-nya mau digedein misalnya seperti itu ya. Ya. Jadi misalnya seperti ini nih, ya. Mana ini? Nah, ini aja deh. Misalnya VCC yang sebelah sini nih, ya. VCC mau dibikin poligonnya, misalnya seperti itu ya. Ya. Jadi saya akan ngasal aja. Salah. Ini rubah dulu ke bottom ya. Nah, oke. Nah, misalnya ya kan, wah nabrak-nabrak Pak gitu kan. Ya. Saya akan kecil-kecil aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bisa ya bikin seperti ini ya. Ya. Ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau udah seperti ini, kalian nggak boleh bikin ground kotak kayak begitu tadi ya kan ya. Karena kenapa? Karena akan tumpang tindih ya, akan tumpang tindih antara VCC dan ground. Dan itu nggak boleh ya. Misalnya saya mau bikin lagi tapi habis itu saya selimutin si VCC ini, akan terjadi kontak dan akan nge-short. By design akan nge-short ya kan ya. Jadi seperti itu nggak boleh. Jadi agak susah juga ya kan ya. Kalau mau kita ini kan ya, misalnya ya. Nah, saya giniin deh ya. Habis itu saya mau tambah poligon tapi grounding semua gitu kan ya. Ya jujur aja groundingnya agak menjadi lebih susah ya kan ya. Nah, misalnya saya groundingin semua Pak, tapi VCC juga mau saya groundingin mau dipoligonin juga gitu kan. Ya, misalnya jadi seperti itu. Ya kan? Ya terpaksa nggak bisa kotak doang ya kan. Nah, sebentar. Ini yang salah mau saya.
Nah, begitu sampai sini ya nggak boleh nabrak ya, nggak boleh nabrak. Jadinya kita ke atas dulu. Nah, gini misalnya, ya. Kayak dihindari gitu ya, baru ground, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Oke. Di sini ada ruang kosong, kenapa? Karena poligonnya feelingnya tidak bisa masuk ya, lewat celah-celahnya nggak bisa, ya kan. Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting pertama adalah kita sudah tidak terlalu banyak kehilangan koper, yang nggak terlalu banyak kehilangan ini ya, tembaga ya, yang tergerus nantinya. Ya, intinya seperti itu ya. Nah itu contohnya seperti itu, oke? Nah itulah caranya untuk bikin poligon, ya kan ya. Sekarang misalnya tambahin di sini, ya kan ya. Di sini tambahin dokumentasi, ya kan, dokumentasinya di draw, habis itu tambahin teks, ya kan, di sini. Nah, kita mau nulis apa, misalnya ya, misalnya kita tulis apa ini, I2C multiplexer, ya. Ups, ini salah ya, jangan pakai bottom, tapi kita ganti pakai misalnya pakai Idoku, ya kan. Habis itu di sini kita nyalain, bottom kita matiin, top kita nyalain, ya. Jadi seperti itu. Nah ini kayaknya kegedean ya, kegedean, size-nya kita kecilin, ya, kecilin misalnya jadi 0,8. Nah ini pas ya kan, ataupun gede, ya kan, misalnya di 1,27. Nah ya, I2C multiplexer versi 1.0 misalnya seperti itu, ya. Oke, ini adalah apa namanya, dokumentasi yang biasanya ada di PCB ya. Ya. Nah, lalu habis itu berikutnya adalah kalau misalnya kita mau naruh logo gimana, ya kan ya. Nah, caranya kalian harus menyediakan namanya BMP ya, BMP. Ya, jadi di sini saya punya namanya adalah, ada beberapa logo ya kan ya. Nanti kalian juga pas tugas saya wajibkan untuk memakai logo ini ya. Jadi logo ini dalam bentuk PNG lalu dirubah menjadi bentuknya adalah BMP, ya kan. Jadi bitmap ya, ya kan. Jadi bitmap di sini. Nah, jadi seperti ini, ya kan ya. Kalau sudah seperti ini artinya kita bisa rubah jadi kita bisa masukkan logo kita, ya kan ya. Nah, cara bikin logo ini ada berbagai macam, bisa lewat BMP, bisa lewat library. Ya. Nah, sekarang kita lewat BMP dulu, ya kan ya. Library-nya nanti. Ya kan ya. Pertama kita kan mau naruh di mana ya? Oke, di belakang ya. Nah, misalnya taruh di bottom nantinya, ya kan. Topnya kita matiin dulu, ya. Ya, nanti kita matiin semua dah. Oke. Lalu habis itu kita taruh, kita pencet automation, ya. Ya, oh ya. Kalau mau bikin caranya seperti ini ya. Kalau mau bikin BMP ya, ya kan. Ya. Kalian buka Paint,
ya. Habis itu gambar yang mau kalian rubah jadi BMP apaan? Tapi di misalnya ya, saya sering make PNG ya kan ya. Saya sering make apapun itu gitu kan. Ini misalnya di sini ini logo Artisems misalnya seperti itu ya. Untuk apa building automation misalnya. Ups, salah. Nah, ya kan? Nah, ini ya. Di sini logonya sudah jadi. Lalu habis itu kita save as aja, ya kan ya. Kita save as menjadi BMP picture, ya. Kita save as jadi BMP picture. Tapi BMP picture-nya di sini jangan di save as sebagai 24-bit bitmap, tapi sebagai monochrome bitmap. Artinya hanya hitam dan putih. Ya, jadi bitmap di sini harus pakai monochrome bitmap, ya. Habis itu kita save-nya tapi di pictures juga, ya. Nah, kita taruh sini ya. Apa kalian taruh mana terserah ya kan. Karena kalau di dalam apa namanya PCB itu sudah ini ya. Abang, itu jangan ditutup banget. Ya, nah di sini nah oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau udah jadi seperti ini artinya sudah jadi bitmap monochrome bukan 24-bit bitmap ya kan. Baru bisa dimasukkan ya. Ya. Nah, cara masukinnya gimana? Pertama kita tentukan dulu nantinya kita masukin sebagai layer apa. Ya kan ya. Nantinya kita masukin sebagai layer 52 atau bottom documentation, ya kan, bidoku, ya. Nah, lalu habis itu di sini ada automation, ya kan, ya. Habis itu ada ULP, ya kan. Di sini adalah scriptingnya user language program, ya kan. Scripting buatan komunitas sebenarnya, ya. Nah, lalu di sini ada namanya import BMP ya. Ya. Di sini ada import BMP. Lihat nih ada banyak ya. Ya. Nah, ya kan ketemu ya import BMP. Ada import Gerber, ada import patch, ada banyak ya di sini ya. Ya. Ada apa lagi? Ya kan yang kalian bisa pakai ya kan mount SMD ya. Nah, lalu di sini kalian pilih yang import BMP. Ya kan? Import BMP ya kan? Oke, nanti dia akan tanya ya kan. Oke. Habis itu cari BMP filenya. Ya. Mana ya BMP filenya? Ada di sini ya. Oh, ada di pictures. Nah, oke. Nah, select up to two colors. Karena kita mau warna putih, berarti yang kita pilih adalah hitam. Ya. Kita pilih hitam, oke. Lalu habis itu di sini start layernya adalah 52. Tadi kita ininya ya, apa namanya? Kita mau jadi bidoku ya, ya kan? Nah, kita pilih 52 dan di sini ada scale-nya. Scale-nya bisa antara 0,01 sampai 3000 ya kan. Kalau 1 ya sesuai dengan ininya, ya kan ya, sesuai dengan gambarnya pikselnya ya. Kalau mau saya perbesar saya bisa bilang 2 gitu ya. Nah, scale factornya ya. Unitnya biarin dalam mil ya kan ya. Lalu habis itu show bitmap. Nah, ini yang mau kita masukkan, oke.
Ini artinya apa? Berarti gambarnya bakal 2 kali lebih besar, gitu ya. Atau mau dibilang 1,5 kali lebih besar saja, ya kan? Tergantung gimana maunya, ya kan? Ya. Nah, kalau mau pakai color, ya kan ya, di sini bisa juga, ya kan ya. Nggak mesti pakai color warna putih sebenarnya, ya kan ya. Ya. Tapi harus milih bukan bidoku, karena bidoku itu sudah pasti warna putih, ya kan ya. Kalau mau pakai warna lainnya, kalian harus pakai layer lain, ya. Jadi seperti itu. Nah, logo open ya, hitam oke. Di sini 1,5 kali misalnya, ya kan. Nah, di sini kalau mau pakai warna lain ya silakan, ya kan. Tapi ya kan wanti-wanti juga, ya kan ya. Kalau pakai warna lain berarti artinya pakai layer lain. Contohnya kayak apa namanya, Arduino di sini ya. Jadi kalau nggak salah Arduino tuh pernah bikin limited edition. Ya, nah ini dia nih, Uno Mini limited edition ya. Atau ini ya? Oh enggak ya, bukan. Jadi kayak ada two-tone warna gitu ya, apa namanya, warna-warna silk screen yang ya pokoknya keren-keren lah gitu kan. Nah ini kalau ini warna hitam ya, ini biasanya silk screen itu seperti ini ya, kalau enggak seperti ini, ya kan. Jadi solder masknya itu warna biru, ya kan ya, silk screen-nya warna putih, ya kan ya. Nah, tapi ada juga yang bikin two tone seperti ini, ya kan ya. Eh, Harganya tapi agak mahal ya, gitu kan. Contohnya mana contohnya tuh? Nah, ini seperti ini ya, enggak ada, ini juga two tone ya. Ada ya yang tone apa, warnanya silk screen-nya itu lebih dari satu, misalnya merah putih biru misalnya seperti itu, gitu kan ya. Atau nah di sini kalau di sini merah putih doang ya, ya kan. Nah tapi ada juga misalnya kalian mau lebih keren gitu kan ya, pakai warna lain, cuman konsekuensinya adalah ya nambah duit gitu ya. Nah, harganya nambah, maksudnya jadi seperti itu kan ya. Oke. Jadi seperti itu, oke. Sekarang kita okekan saja dan run script ya. Nanti dia akan bikin sendiri di sini, kalian lihat ya. Nah, dan logo kita sudah jadi ya. Nah, logo kita sudah jadi di kiri bawah. Kiri bawah deket 0 ya. Nah, dia akan punya akses di sini tuh ada, kalau kalian lihat nih, ada kayak tulisan ya. Ya. Tulisan apa ini nggak kelihatan ini, ya kan ya. Nah, ini ada tulisan di sini. Itu hapus saja, balik ke desain. Ya, lalu habis itu kita delete ya. Nah, ya kan ada bekas tulisan di sini. Nah, hapus. Lalu habis itu di sini mindahinya gimana? Ya kan ini nggak bisa dipindahin ya, jujur aja ya. Pindahinya caranya adalah dengan kita matikan semua layernya dulu ya. Jadi semua layer kita matikan ya. Nyalakan hanya yang bidoku saja. Nah, baru kelihatan ya. Ya kan? Baru kita pencet select di sini, lalu habis itu kita, nah oke. Karena kenapa? Ini tuh gambarnya dia kayak kumpulan garis gitu ya.
Sebenarnya dia kumpulan garis menjadi sebuah gambar kayak CNC mesin lah, ya kan. Nah, lalu move, klik kanan, ya, baru move group. Nah, baru bisa dipindah, ya kan. Nah, move group. Nah, ya, nah, mau taruh mana? Misalnya taruh di sini, ya kan. Wah, kayaknya susah nempatin ya kalau misalnya nggak ada patch ya. Nah, kita nyalain dikit-dikit patch and vias. Nah, jadi kalian lihat di sini, ya. Nah, penempatannya udah bagus sih, ya kan. Move lagi, klik kanan lagi, move group. Nah, misalnya ditaruh di mana? Misalnya ditaruh di sini, misalnya ya, atau ditaruh di tengah sini juga boleh nih, masih bisa dapat. Ya, nah, oke. Itu caranya kalau mau bikin M prosesor ya. Nah, nanti yang saya wajibkan adalah saya contoh pakai ini ya kan, pakai logo saya gitu ya. Nah, logo saya harus dimasukkan ya. Nah, di sini kalau misalnya mau menghadap di belakang, artinya apa? Kita harus memirror dulu ya. Jadi harus dimirror ya. Hitam oke. Okay. Saya pilih 52 juga ya kan. Oke. Okay. Ya, di sini saya bikin jadi 1,5 juga. 1,5 aja deh. Ya. Kira-kira ini mah ya. Ya, transkrip. Nah, pas ya. Nah, kalian lihat sudah jadi ya. Jadi bisa berapa kali pun kalian bikin kalian import ya. Jangan lupa ini akses kita hapus ya kan. Nah, padnya kita matiin dulu kalau mau mindahin ya, dan vias ya. Soalnya biar bisa ke select. Oke. Nah, kalau udah ke select sini aman ya. Lalu habis itu kita mau pindah-pindah. Oke. Salah. Move group. Nah, oke. Nah, misalnya kita taruh di sini ya. Oke. Kita nyalain patch and vias yang mengganggu. Nah, ya. Lalu habis itu kita move group lagi, jangan sampai kena patch dan viasnya. Misalnya seperti ini ya. Ya kan? Nah, kenapa kebalik? Kenapa kebalik? Karena saya mau taruh di bagian belakang nantinya. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu adalah tentang logo ya. Ya, jadi kalau mau naruh logo seperti itu, di kuliah ini penempatan logo dan penempatan logo di tugas kalian itu kewenangan saya ya. Jadi kalian akan bikin produk buat saya ya kan ya. Kalian akan memakai logo saya yang mana saya menjadi
yang apa namanya penerima desainnya. Jadi seperti itu ya kan, dan prototipenya. Ya. Jadi itu untuk logo ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, kita udah masukin logo ya kan ya. Ya. Kita sekarang balik lagi ke preset standar ya kan. Di sini udah cukup selesai ya. Ya jujur aja udah selesai ini. Ya. Kalau udah selesai, lalu habis itu yang dikirim ke si PCB Gray cerdas ini apaan, ya kan ya? Coba kalian lihat, ya kan ya? Ya kalian lihat di sini caranya gimana kalau mau mesen ke mereka, gitu kan ya? Nah di sini kirimkan file Gerber ke email pcb@graycerdas.com, ya kan? Nah yang dikirim apa, file apa? Gerber. Ya kan? Nah, ini yang dikirim file Gerber ini apaan? Nah, makanya sekarang kita belajar tentang CAM prosesor ya. Ya. CAM prosesor. Ini sudah jadi. Oke, ceritanya udah jadi walaupun banyak kurangnya ya. Untuk mempersingkat waktu aja sebenarnya. Nah, ini sudah jadi, kalau sudah ya setelah di apa namanya di quality control misalnya sama atasan sama dosen ya kan ya, dibilang desainnya tidak ada cacat ya kan bisa di approve ya misalnya seperti itu ya, walaupun ya sebenarnya masih banyak kurangnya kan, ini masih nongol-nongol gitu ya, ini ada yang kejepit gitu kan ya tapi anggap aja misalnya ini sudah selesai gitu kan ya. Berikutnya adalah masuk ke manufacturing ya kan. Nah, manufacturing di sini ada CAM preview. Kalian lihat nanti jadinya kalau misalnya pakai solder mas ijo jadinya kayak gimana. Nah, jadi hasilnya jadi akan seperti ini. Ya. Ini top side dan ini ada bottom side. Ya. Seperti ini. Untuk lengkapnya nanti kita lihat di Gerber Viewer ya. Ya. Nah, kalau sudah yakin benar silahkan di save. Ya. Dia akan tanya user save, oke. Tungguin aja beberapa saat ya, agak lama emang soalnya dia ngupload ke cloud ya. Oke. Nah, di sini ada di manufacturing ada namanya CAM prosesor ya. Ya. Ya, ada CAM prosesor, ada export Gerber NC drill ya kan ya. Yang mau kita ini bisa jadi bisa dua ya kan ya. Pakai ini yang otomatis ya kan ya. Atau mau jadi ODB plus output, atau kita by apa namanya custom proses ya kan ya, atau di sini yang automatic proses ya kan. Kenapa kita pilih yang CAM prosesor yang custom? Karena ada beberapa nanti setting parameter-parameter yang akan kita ubah sedikit ya kan ya. Sedangkan ini apa nih, ada ODB plus output Pak ya kan ya. Nah, ODB ini tergantung dari manufakturernya mintanya apaan. Dia nggak cuma minta Gerber tapi minta ODB juga. Biasanya di Eropa ini minta ODB ya, tapi kalau Asia Amerika itu pakainya Gerber gitu ya. Nah, jadi kita akan buka CAM prosesor, bukan yang otomatis 2 ini, bukan, tapi saya akan ngajarin yang manual ya. Jadi kalian buka CAM prosesor ya. Nah, apa ini? Nah, oke. Nah, di sini ada output filesnya langsung jadi 2, ODB++ dan Gerber.
ya. Nah, lalu habis itu di sini export as zip biar nanti gampang ya. Ya. Nah, lalu habis itu kalian lihat di sini ya. Mana ini? Output filesnya ada ODB++, ada Gerber file, ada drill, ada assembly, ya. Ya, ODB++ ini untuk manufakturer ya kan atau pabrik PCB yang butuh ODB. Contohnya kalau misalnya kalian bikin di Euro PCB ya kan ya, saya lupa namanya Euro PCB ya. Misalnya Pak, saya udah nggak level Pak bikin di Indonesia, maaf ya kan. Saya orang kaya Pak, saya nggak mau bikin PCB-nya di Indonesia ya kan. Saya maunya bikinnya di Jerman. Ya udah kalau gitu. Silakan bikin di Euro Circuit, mereka silakan kirim pakai ODB tadi ya kan. Jadi di sini Euro Circuit ya kan yang nah ya kan. Silakan nah ODB plus dataset. Nah ya kan ya. Dataset ya kan. Dia pakainya ODB ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau mau bikin di Eropa ya kan, misalnya kalian nggak mau, misalnya saya nggak mau bikin PCB di Cina, pasti murah misalnya gitu kan. Nah, ya udah silakan bikin di Eropa ya kan, ya. Nah, karena ada aja orang kayak gitu ya kan, orang Eropanya sendiri nggak mau bikin PCB-nya itu di Cina gitu ya kan. Mereka pengennya bikin PCB di Prancis, di Jerman gitu kan. Ya gitulah ya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi karena kita orang Indonesia, katanya disuruh bilang apa? Kirimkan file Gerber. Berarti sebenarnya kita butuh outputnya apa? Gerber. Gitu ya. Nah, kalian lihat ya, di sini Gerbernya ada top copper. Nah, habis itu kalian akses, kalian cek dulu, kalian quality control di sini. Ini udah bener apa enggak nih? Ya kan, ada yang nabrak enggak? Ada yang short apa kagak? Oke. Lalu bottom covernya juga, ya kan baliknya. Nah, profilnya ini udah benar, misalnya sudah benar, ya kan. Nah, solder masknya seperti ini, ya kan, ini juga udah benar, ya. Pakai T-stop, ya kan. Nanti warnanya kalian bisa pesen ya ke apa namanya solder masknya, bilang, Bang, solder masknya jangan warna hijau dong, bosen gitu kan. Ganti dong pakai warna ungu misalnya kayak gitu, tapi harganya jadi naik gitu ya. Misalnya kalian mau matching-matchingan pakai warna sage atau apapun itu ya, itu ada ya. Nah, apa namanya, itu solder mask top dan ini solder mask bottomnya ya kan ya. Lalu ada solder paste. Nah, ini solder paste ini gunanya untuk bikin stensil ya. Untuk apa namanya, bikin stensil PCB ya kan. Lalu habis itu di sini solder paste bottomnya emang nggak ada karena nggak ada komponen di bawah ya. Nah, yang penting adalah silk screen. Ya kan? Nah, ini mau ditampilin apa enggak seperti ini ya. Kalau saya enggak ya. Jadi misalnya kayak T-names ini saya buang aja nih. Ya buat apa T-names coba? Ya kan? Ya, bisa saya ganti Tidoku misalnya seperti itu ya. Ya. Atau ya misalnya saya buang aja lah. Nah, jadi seperti ini aja. Jadi nggak ada nama apa nama nggak ada nama-nama nih, ya kan? Karena yang tadi agak mengganggu, misalnya seperti itu. Sedangkan yang silk screen bottomnya, ya kan ya? Oh di sini ada Tidoku ya, ntar dulu, saya tambahin Tidoku dulu. Tidoku, nah ya, keluarkan ya, I2C multiplexer tulisannya ya kan? Saya ganti tadi T-names-nya dengan Tidoku. Di silk screen bottomnya, ya kan ya? Saya rubah juga yang B-names-nya ini saya buang ya kan ya. Saya ganti dengan Bidoku biar keluar. Ya. Nah, logonya sudah keluar, oke? Logonya sudah keluar. Image-nya biarin aja jadi PDF ya kan. Ini kadang-kadang Pak saya mau bikin tapi nanti saya maunya nyetrika aja Pak.
pakai setrikaan aja lah Pak gitu kan ya. Itu mah. Ya kalau mau kayak begitu ya berarti image dalam bentuk PDF-nya itu bisa dikeluarkan dengan cara diambilnya dari sini, oke? Ya. Nah, drillnya di sini ini buat auto drill ya kan itu buat mesin, ya kan? Sama habis itu kalian bisa ngambil bill of materialnya, ya kan ya, bom, ya kan. Lalu habis itu ada pick and place-nya, nanti saya akan tunjukkan. Pick and place itu sebenarnya cuman koordinat aja, koordinat X and Y. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah CAM prosesornya, udah export as zip, ya kan ya. Habis itu unitnya udah matrix, ya kan ya. Nah, kalau udah yakin semuanya, ya kan ya, baru proses job. Nah, proses job mau ditaruh di mana di zipnya nih, ya kan ya. Ya, buat kalian mah terserah ya, mau taruh mana aja. Kalau saya taruhnya di mana itu? Taruh sini aja dah. Biar nggak ganggu. Nah, oke. Job process successfully. Ya kan? Ya, saya akan open folder. Nah, di sini ada ya. EI2B. Oke, kita lihat hasilnya. Ini kalau udah ya kan ya. Kalian bisa save the change ya kan, bisa enggak ya kan. Kalau saya biasanya saya save di apa namanya ya di tempat yang tadi juga ya. Nah, oke. Nah, ini kita lihat ya kan. Jadinya kayak gimana? Kalian buka websitenya si Gray Cerdas ya. Jadi Gray Cerdas itu punya PCB viewer ya kan ya. Nah, ini ya. Buat self checking ya. Nah, lalu habis itu zip filenya kita taruh sini. Mana sih? Ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi sebelum kita bilang kita email ke si PCB ke Gray Cerdas ya kan. Kita cek dulu nih di sini nih. Ya kan? Ini tampilan topnya benar ya dengan ininya ya. Ya kan? Dan ini tampilan bottomnya. Nah, keluar logonya kan ya. Ya. Kalau ini udah benar berarti bisa bilang oke, yang tadi zipnya ya kan kalian bisa email ke Gerai Cerdas ya kan, chatting di sini ya, nanti kalian tinggal chat ya, bilang Gan udah di email gitu kan, nggak ada berapa jam kalian akan dibales ya kan. Nah, silakan bayar berapa ribu gitu kan, misalnya 100.000 ya kan atau 200.000 segala macam ya. Jadi seperti itu ya. Itu adalah CAM prosesor ya. Nah, ya. Ini sebenarnya kalau mau dilanjutin lagi bisa ya kan menjadi 3D ya. Jadi ini tapi nanti aja ya kan push to 3D PCB-nya ya. Karena apa? Ya karena nanti kita akan belajar library juga. Ya, jadi seperti itu ya. Library dulu baru masuk ke 3D PCB ya. Jadi kalau misalnya nanti
apa namanya, library-nya sama 3D-nya sudah dilengkapi, ya. Kita bisa bikin 3D dari PCB ini untuk mengakses dimensinya sebelum kita manufaktur, ya. Nah, contohnya mungkin udah saya pernah kasih lihat ya, yang punya saya gitu kan ya. Nah, ini contohnya kalau saya push PCB apa? Saya nge-push ya. Jadi saya bikin seperti ini ya. Lalu saya tinggal push PCB ya kan? Ya. Nah, oke. Dan jadinya seperti ini ya. Oke. Dan kalau udah sampai sini ya ilmu yang dulu AutoCAD gitu kan ya, ini kalian bisa apa namanya? Ya hampir sama ini ya. Kalian tinggal bikin casingnya aja ini mah. Ya. Jadi inilah caranya kalau mau bikin, kalau kalian ngelihat kok ada HP bisa bagus ya gitu kan ya. Habis itu laptop kok bentuknya kok manis-manis ya gitu kan ya. Habis itu kalian ngelihat apa lagi ya kan, barang elektronik ya kan, kayak TV segala macem ya. TV, habis itu apalagi iPod segala macem ya. Itu bikinnya ya seperti ini ya kan. Ya kan, dia nggak bikin langsung jadi ya kan ya, dia bikinnya ya dilihat dulu kepantasannya secara 3D ya kan ya, positioningnya ya kan, apa dibilang wah posisinya salah ini gitu kan ya, ya posisinya mah salah nih gitu kan ya, ya itu harus diakses semua ya, ya jadi seperti itu ya. Habis itu di sini ada yang salah apa enggak gitu kan ya, ada yang apa namanya komponen-komponennya ya kan ya, ada yang secara ketinggian tuh bener enggak gitu kan, contohnya kayak ini ya kan. Nah ini yang saya mau ya, kayak gini ya, micro USB yang menghadap seperti ini ya, micro USB-nya ya, ya kan, bukan kebalik. Soalnya ada yang kebalik ada yang enggak ya. Lalu posisi dari displaynya saya maunya seperti ini dan antenanya seperti ini ya kan. Ketika saya lihat kok antenanya nongol ya, nah harus dibenerin, artinya seperti itu ya. Ya, ini belum selesai ya kan, karena antenanya masih nongol ya. Nanti saya bikin kalau misalnya secara 3D saya sudah puas gitu kan ya, ya kan ya, baru saya bilang oke, production ya. Kalau misalnya seperti itu ya, ya kan, saya udah puas nih ya kan secara 3D ya kan. Kalau perlu saya bikin ininya juga kalau perlu ya, apa namanya, saya bikin casingnya juga ya. Ya, saya bisa bikin casingnya ya kan, saya tinggal tambahin casing, tinggal pergi ke new design, 3D PCB-nya saya masukin, saya gabungin dengan apapun yang dikerjakan di AutoCAD, SolidWorks apapun itu ya kan ya, saya masukin itu ke dalamnya ya kan ya. Jadi ini adalah step-step untuk bikin produk
ya kan ya. Ya, 3D-nya harus dikeluarkan dulu. Ini untuk simulasi ya. Ini yang dikerjakan sama orang yang mau bikin mobil, motor, ya, bikin kapal, pesawat, ya kan, ya. Itu sebenarnya gabungan gambar, ya kan. Yang mana gabungan gambarnya itu semuanya tuh jadi satu ya. Jadi seperti itu ya. Tapi bisa dipisah-pisah, ya kan. Nah, PCB ini hanya salah satunya, ya kan. Dari sekian ribu komponen, ya kan. Mungkin dari kalau mobil itu bisa sampai ada 2.000 sampai 10.000 komponen gitu ya. Ya kan? Ya. Nah, itu dia yang susahnya bikin mobil itu seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk CAM prosesor. Nanti kita lanjut lagi ke 3D ya. Cara bikin kayak gini itu gimana? Tapi itu nanti aja. Oke, sampai sini 2B ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya kalau gitu ya. Oke, gimana? Sudah? Enggak ada yang ditanyakan 2B? Cukup ya? Betul, Pak. Oke, kalau gitu CAM prosesor sudah selesai ya. Minggu depan itu saya akan assigning tugas ya kan. Dan minggu depannya lagi pas UAS ya, pas UTS ya, itu di akhir UTS ya kan, 2B ya kan, untuk ngejar ketinggalan sebenarnya ya kan ya. Kalau kelas lain pas UTS itu nggak ada jadwal ya kan, karena mereka akan reporting terminnya itu mereka hari ini, 2D hari ini, 2A 2C hari Senin gitu ya. Jadi karena mereka assigning tugasnya sebelum Lebaran ya. Karena itu 2B nanti penilaian pertamanya itu ya, itu pas UTS ya untuk ngejar ya. Jadi seperti itu. Biar bareng semua lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, assigning jobnya minggu depan ya. Yang pasti ya lumayan lah, pokoknya gitu ya. Lumayan susah ya tugas ini ya. Jadi kalau misalnya ya saya nggak tahu deh. Ada berapa orang nih 2B ya kan. Ya kalau ini yang membedakan kuliah elektronik dengan kuliah lainnya gitu ya. Ya kan, kalau di listrik kayaknya nggak ada kuliah ini ya. Ya kan, bukan kayaknya, emang nggak ada kuliah PCB. Ini emang kuliahnya anak elektronik gitu ya. Ya kalau kalian kurang suka sama kuliah ini ya kan ya, ya mumpung semester 2 mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan ya kan. Saya sarankan, emang mungkin ada yang berpikir gini ya, gue pengen elektro sih tapi nggak gini juga kali gitu kan ya, ribet amat gitu kan. Gue maunya yang ngebaut-baut panel segala macam, itu ada di listrik. Walaupun nanti di elektronik juga diajarin, soalnya kita ngomongin wiring panel kontrol ya kalau di elektronik ya. Jadi ya masih ada inilah buat pindah jurusan lah ya, atau pindah prodi segala macam, terserah. Ya kalau mau nyoba lagi nanti, kalau nggak salah ada di Mei ya, buat
masuk PNJ gitu kan, atau kampus lain juga sama, SIMAK UI segala macam ya serah. Oke. Sekian dari saya ya kan. Artinya apa? Artinya untuk basic dasar untuk pembuatan PCB, bukan pembuatan, untuk desain PCB itu sudah selesai ya. Ya, nantinya ada teori-teori lain, bukan teori ya. Bahasan lain ya, materi lain seperti kayak library ya, SMD ya, itu di sela-sela termin ya, di sela-sela termin. Maksudnya apa? Saya bilang kan penilaiannya menggunakan milestone ya. Jadi setiap seminggu atau 2 minggu sekali saya tanya progresnya sampai mana. Kalau misalnya tidak tercapai ya nilainya jelek ya kan, di milestone itu ya kan ya. Nilainya jelek misalnya nggak dikerjain segala macam, nilainya jadi dari 100 jadi 10. Saya kasih nilai seperti itu. Ya. Itulah yang menentukan nilai kalian satu semester ya. Jadi seperti itu. Ya, bukan UTS UAS, tapi tugas semester ya, yang mana dicek per milestone. Jadi seperti itu ya. Oke, saya akhiri dulu kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.